Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Perasaan krisis yang tak terukiskan membuat Ye Yulin pucat. Reaksinya tepat sasaran. Cahaya dari alat jiwa tipe terbangnya langsung padam. Dia bahkan melepaskan kendali atas dua jarum ilahi matahari bulan di udara. Tubuhnya segera jatuh ke tanah, seolah-olah dia jatuh bebas. Setelah Wo Yuhao melepaskan serangan spirit shock habis-habisan, ledakan bergema. Dua permata yang tersisa di dahi Ye Yulin langsung meledak. Ikat kepalanya yang kira-kira sekuat alat jiwa kelas 8 benar-benar hancur pada saat ini. Bukan hanya itu, tetapi dia juga mengerang ketika darah mulai mengalir dari pori-porinya. Setelah diserang oleh membaca spiritual Wo Yuhao, pertahanan terhadap serangan spiritual menjadi tidak berguna. Ini adalah serangan paling efektif yang bisa digunakan Wo Yuhao pada Mas Roh dan instru jiwa yang kuat. Tentu saja, persyaratannya adalah bahwa lawannya tidak siap. Dai Hao ingin mengejar Ye Yulin, tapi dia segera dihentikan oleh Wo Yuhao. Cepat naik ke langit dan mengendalikan jarum ilahi matahari bulannya. Dai Hao segera mengerti apa yang dia coba lakukan. Setelah ini, dia merasakan rentetan kekuatan spiritual yang berhubungan dengannya. Segala sesuatu di sekitarnya disajikan secara spiritual melalui deteksi spiritual Wo Yuhao. Saat ini, hampir semua pengawal harimau putih berhasil melarikan diri. Gelombang pasukan terakhir dari pengawal memasuki 12 pintu hitam. Dalam keadaan seperti itu, rencana pelarian mereka akan sempurna selama mereka berdua berhasil melarikan diri. Di bawah bimbingan kekuatan spiritual Wo Yuhao, mereka berdua dengan cepat naik ke langit karena lautan spiritual langit berbintang Dolo telah terluka dan dia takut Dai Hao akan mengejarnya. Dia dengan cepat turun pada saat ini. Sudah terlambat baginya untuk menghentikan Wo Yuhao dan Dai Hao. Semuanya terjadi terlalu cepat. Melihat bahwa Wo Yuhao dan Dai Hao naik ke langit, seberkas cahaya melintas ke arah mereka berdua. Semua instru jiwa percaya bahwa mereka berdua berusaha melarikan diri. Sinar terdistorsi melintas di sekitar Wo Yuhao dan Dai Hao. Wo Yuhao menggunakan domain gangguan spiritualnya. Dia sudah menunjukkan kekuatan domain gangguan spiritualnya sebelumnya. Bahkan Feng Hao Dolo pun tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba sinar tidak bisa mengunci mereka dan tidak mengenai apapun. Area serangan efek. Ye Yulin berhasil menstabilkan tubuhnya pada saat ini dan terbang sekali lagi saat ini. Dia terlihat sangat pucat, tetapi dia juga sangat marah. Dia telah mengalami serangan dalam diam. Tidak hanya alat jiwa kelas 8 dihancurkan, tetapi dia juga terluka parah. Pada saat ini, ia menderita sakit kepala yang membelah. Jika bukan karena ikat kepala kelas 8-nya, dia akan setengah mati. Dia memakai alat jiwa pertahanan untuk melawan kekuatan spiritual dan terbang lagi. Namun Wo Yuhao dan Dai Hao memiliki awal yang jauh lebih baik ketika mereka terbang dengan kecepatan tercepat mereka. Mereka sudah dekat dengan jarum ilahi matahari bulan. Dai Hao telah menggunakan jarum ilahi sebelumnya. Secara alami dia tahu bagaimana mengendalikannya dan segera menggunakan jiwa dan kekuatan spiritualnya untuk melengkapi hubungannya dengan salah satu dari dua jarum ilahi matahari bulan. Meski Wo Yuhao tidak cukup kuat untuk menggunakan alat jiwa kelas 9 ini di masa lalu, dia melakukan penelitian sebelumnya. Mereka berdua dengan cepat mengendalikan dua jarum ilahi matahari bulan. Selain itu, kedua jarum ini telah diisi oleh langit berbintang Dolo sebelumnya. Ye Yulin, kau bisa merasakan kekuatan jarum ilahi matahari bulanmu juga. Kami akan menghancurkanmu, teriak Wo Yuhao. Ye Yulin hampir membasahi celananya. Dia telah menemukan dua jarum ilahi matahari bulan ini dan mengerti betapa kuatnya itu. Penghalang langit berbintangnya bisa bertahan melawan serangan lain, tetapi ia pasti akan diuapkan dari muka bumi ini jika serangan dua jarum ilahi matahari bulan menghantamnya. Seketika dia turun lagi tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, penghalang tak terkalahkan kelas 7-nya juga bangkit dan garis-garis sinar jiwa pertahanan terus-menerus dilepaskan. Dia hanya memiliki satu kehidupan. Dia tidak akan bertaruh dengan itu. Saat Wo Yuhao berbicara, dua jarum ilahi matahari bulan sudah dilepaskan. Namun itu tidak menembak ke arah langit berbintang Dolo. Dai Hao terkejut ketika Wo Yuhao berbicara.
Ini karena jarum ilahinya diarahkan melalui kekuatan spiritual Huo Yuhao. Tetapi targetnya bukan Ye Yulin. Dua garis cahaya keemasan perak membentuk dua sinar cahaya tipis di udara saat ini. Dua jarum ilahi matahari bulan ditunjukkan pada dua instruksi jiwa kelas 9 lain. Huo Yuhao telah berteriak sangat keras sebelumnya, tentu saja. Dua instruksi jiwa kelas 9 ini mendengarnya, namun mendengarnya dan melihat apa yang sedang terjadi adalah dua hal yang berbeda. Dari kelihatannya, kedua sinar cahaya itu akan menembak ke arah keduanya. Kedua instruksi jiwa kelas 9 berteriak dan pelindung berwarna berbeda menyala liar. Itu lebih penting untuk menyelamatkan hidup mereka. Tidak peduli biaya alat jiwa pertahanan yang harus mereka gunakan. Dua ledakan luar biasa bergema di langit. Dua matahari keemasan perak tampaknya telah menerangi langit. Cepat lari! Huo Yuhao berteriak pada Dai Hao dan melepaskan imitasinya yang menelan mereka berdua. Pada saat yang sama mereka terbang ke bawah, namun mereka tidak terbang menuju 12 pintu hitam. Kadang-kadang tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Dengan imitasinya, Huo Yuhao dan Dai Hao bersembunyi di bawah mereka. Ye Yulin telah naik ke langit lagi dan dua instruksi jiwa kelas 9 lainnya telah siap lagi. Sebelum mereka memasuki kekaisaran Starlo, mereka telah membuat persiapan yang kaya dan dengan demikian berhasil mempertahankan hidup bahkan ketika menghadapi dua serangan dari jarum ilahi matahari bulan. Apa yang membuat Ye Yulin pucat adalah bahwa Huo Yuhao tidak hanya memanfaatkan kekuatan jarum ilahinya, tetapi juga menghilang bersama keduanya saat ia dan Dai Hao menghilang. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Nilainya tidak dapat diukur dari segi uang. Selain itu adalah jarum ilahi matahari bulan yang memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Dia hanya memiliki satu jarum ilahi matahari bulan yang tersisa bersamanya sekarang. Kedua belas pintu hitam dengan cepat ditutup setelah pengawal harimau putih terakhir masuk. Semua instruksi jiwa sangat marah dan menyerang habis-habisan ke kedua belas pintu hitam setelah mereka gagal menemukan Huo Yuhao dan Dai Hao. Namun sayang sekali bahwa pintu-pintu yang datang dari demi prespektral Huo Yuhao bukanlah entitas nyata. Sinar jiwa dan peluru rem jiwa tidak bisa masuk atau merusak pintu itu. Hanya makhluk hidup dan hantu yang bisa melintasi mereka. Huo Yuhao sudah melarikan diri jauh bersama dengan Dai Hao. Sudah terlambat bagi dua legio instruksi jiwa untuk menggunakan detektor termal dan alat jiwa pengawasan udara mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan Huo Yuhao dan Dai Hao lagi. Huo Yuhao terengah-engah sekarang. Meski dia hanya bertarung untuk waktu yang singkat, dia telah mengeluarkan semua yang dia miliki ke dalam pertarungan itu. Tidak hanya kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya sangat terkuras, tetapi energinya juga diperas. Baik dia dan Dai Hao telah menghadapi banyak instruksi jiwa yang kuat. Jika mereka membuat satu kesalahan, mereka akan mati. Dai Hao meletakkan jarum ilahi matahari bulan di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, Anda telah menyelamatkanku sekali lagi." Dia sudah pasrah pada kenyataan bahwa dia akan mati hari ini. Tetapi dia tidak mengharapkan orang ajaib ini akan muncul dan menyelamatkan bukan hanya bawahannya tetapi juga dirinya sendiri. Dia tahu betapa berbahayanya sebelumnya. Saat ini punggungnya masih dipenuhi keringat dingin. Namun orang di depannya ini tidak peduli tentang hal lain dan menyelamatkannya. Selain itu, orang ini juga menunjukkan segala macam kemampuan aneh. Sepertinya orang ajaib ini akan muncul setiap kali dia dalam bahaya. Siapa sebenarnya dia? Huo Yuhao melirik Dai Hao dan tatapan rumit melintas di matanya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya terbang hampir 50 km sebelum Huo Yuhao membawa Dai Hao ke daerah terpencil. Adipati Harimau Putih, aku hanya akan bersamamu sampai di sini. Pengawal harimau putihmu telah dikirim ke dalam dimensi lain. Aku akan memimpin mereka sekarang. Cepat, bawa mereka dan pergi. Saat dia berbicara, Huo Yuhao membacakan beberapa mantra dan sebuah pintu hitam terbuka. Hanya ada satu pintu saat ini. Membuka 12 pintu sekaligus sangat menguras kekuatan jiwanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin pengawal harimau putih melarikan diri secepat mungkin, dia tidak akan membuka banyak pintu itu. Huo Yuhao telah memikirkan rencananya untuk menyelamatkan Adipati Harimau Putih dalam waktu yang sangat singkat. Pertama, dia melepaskan pintu spektral
di lokasi yang jauh sebelum membuatnya tidak terlihat di udara. Pada saat yang sama, ia mengusir semua mayat hidup di pintu masuk pintu spektral. Saat ia memasuki demi-plane spektralnya, mereka tidak akan mendekati pintu masuk untuk sesaat. Dengan cara ini, pengawal harimau putih tidak akan dengan mudah mengungkapkan rahasia demi-plane-nya. Dia akhirnya menyelesaikan misi penyelamatan ini, tugas yang hampir mustahil. Dia telah melakukan keajaiban. Apakah itu Adipati Harimau Putih atau Langit Berbintang Dolo? Mereka masih tidak dapat mengetahui identitas aslinya. Adipati Harimau Putih mulai gembira ketika dia melihat pengawal harimau putihnya mengalir keluar dari pintu hitam. Jika bukan karena orang di depannya ini, semua saudaranya akan mati di medan perang. Dermawan, bisakah Anda membiarkan kami melihat penampilanmu yang sebenarnya? Anda telah menyelamatkan kami 2 kali. Aku harus membayar 2 bantuan ini. Di masa depan, aku akan membantu Anda memenuhi setiap permintaan yang Anda miliki kecuali mengkhianati prinsip dan kepercayaanku sendiri. Dai Hao tidak akan pernah mengatakan hal seperti ini jika Huo Yuhao hanya menyelamatkannya. Namun Huo Yuhao menyelamatkan nyawa pengawalnya pada 2 kali kesempatan yang berbeda. Mengingat apa yang telah dilakukannya, Dai Hao membuat janji yang berat ini. Huo Yuhao sedikit terpana dan menjawab, "Baiklah, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Sedangkan untuk penampilanku, aku tidak akan mengungkapkannya. Kamu akan melihatnya suatu hari nanti." Dai Hao tertegun sejenak. Dia memperhatikan sedikit kejutan dalam nada suara Huo Yuhao. "Jangan bilang aku kenal pria ini. Namun, aku tidak memiliki kesan tentang pria ini. Apakah itu dari suaranya atau sosoknya?" Segera 300 lebih pengawal harimau putih telah berjalan keluar dari pintu spektral dan berkumpul di sekitar Dai Hao. Huo Yuhao mengangguk pada Dai Hao dan berkata, "Tidak aman di sini. Instruksi jiwa itu bisa terbang. Aku perkirakan mereka akan segera mencari tempat ini. Cepat mundur dan pasang pertahananmu." "Dermawan, mengapa kamu tidak mengikuti kami kembali ke camp kami? Mengingat kemampuanmu." Huo Yuhao memotongnya dengan bangkit dan terbang ke kejauhan. Dalam sekejap mata, ia menyatu dengan kegelapan dan menghilang. Pengawal harimau putih semua berlutut saat mereka menyaksikan Huo Yuhao pergi. Dia adalah dermawan mereka. Meskipun Adipati Harimau Putih tidak berlutut, ada pandangan yang kuat tentang rasa terima kasih di matanya. Tubuh Huo Yuhao bergetar setelah terbang ke titik di mana Dai Hao dan yang lainnya tidak bisa melihatnya lagi. Dia juga meludahkan seteguk darah. Sayap kupu-kupu terbuka dan dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Wajah Huo Yuhao sangat pucat saat dia menarik syal hitam ke bawah. Ada pandangan yang hilang serta linglung di matanya dan dia bergumam, "Mengapa? Kenapa aku mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya? Bukankah aku seharusnya membencinya? Namun, aku merasa sangat lega setelah menyelamatkannya. Apa ini? Apa semua ini?" Fajar tiba, matahari perlahan naik. Matahari terbit dengan cerah. Meskipun cuacanya bagus, mereka yang berasal dari Kekaisaran Starlo tidak dalam suasana hati yang baik. Pertahanan perbatasan barat mereka telah runtuh dan berita tentang ini dengan cepat menyebar melalui berbagai saluran ke seluruh benua. Keluarga Kekaisaran Starlo terkejut ketika mereka mengirim militer mereka. Mereka meminta bantuan dari Dowling dan Kekaisaran Tianhun. Tidak ada yang menduga Kekaisaran Ryu akan bergerak begitu cepat dan bahkan datang dengan cara yang begitu ganas. Ketiga kekaisaran mengharapkan kekuatan pertempuran mereka lebih besar dari Kekaisaran Ryu. Namun, mereka menemukan bahwa perkiraan mereka masih terlalu rendah. Ketika krisis yang mengerikan ini terjadi, Kekaisaran Ryu jauh lebih menakutkan dari yang mereka duga. Pengaruh alat jiwa pada perang juga telah melampaui harapan. Tiba-tiba, seluruh benua gempar. Kekaisaran Ryu tidak melancarkan serangan apapun pada Kekaisaran Tianhun tetangganya, tetapi mengerahkan beberapa pasukan instruksi jiwa di perbatasan. Setelah mengetahui bahwa Kekaisaran Ryu telah menyerang Kekaisaran Starlo, Kekaisaran Tianhun mengerahkan sekte tubuh untuk memimpin sekelompok emas roh yang kuat untuk meluncurkan serangan kejutan.
Pada hari berikutnya namun, mereka dicegat oleh gereja Roh Kudus mengingat jumlah master roh jahat yang kuat dari gereja Roh Kudus serta kekuatan kemampuan jahat mereka. Sekte tubuh dipaksa untuk kembali tanpa membuat kemajuan apapun. Jika mereka tidak mundur, mereka mungkin dikepung oleh legiun seluruh jiwa yang akan membuat mereka sulit untuk melarikan diri. Di sisi lain, di perbatasan barat Kekaisaran Starlo, militer Kekaisaran Ryu sudah masuk ke wilayah Kekaisaran Starlo melalui celah besar yang mereka buat. Sejak Pangeran Mahkota Kekaisaran Ryu, Sutianran naik tahta, 3 kekaisaran lainnya di benua tahu bahwa perang ini tidak dapat dihindari, namun ada ledakan besar di kota cahaya Kekaisaran Ryu menyebabkan kekaisaran menderita kerugian besar. Para sandera yang mereka lawan juga dibebaskan. Menurut pendapat semua orang, Kekaisaran Ryu harus merendah untuk beberapa waktu, namun mereka membuat langkah sebelum setengah tahun berakhir. Mereka sudah tidak tahan lagi. Badai sedang mengguyur benua dan perang untuk bertahan hidup serta kehancuran akan segera dimulai. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.